Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiradi Kusuma, NIM 1211011 akan menceritakan sejarah singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq, yakninya Khalifah Rasyidin yang pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan untuk memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai dengan 634 Masehi, atau dikenal dengan 11 sampai dengan 13 Hijriah di Madinah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq karena ia memiliki sifat jujur atau berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar juga lebih dahulu bersahabat dengan Rasulullah SAW, yakninya semenjak ia remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan umur dengan Rasulullah selama 2 tahun. Dengan Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sangat bersedih. Namun ia tidak mau berlarut dalam kesedihan tersebut. Setelah itu, para sahabat setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah, dan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah menurut hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Selama menjadi khalifah, ada banyak yang dapat diteladani dari Abu Bakar tersebut. Dan Abu Bakar mampu memberantas murtad dan menyebarkan Islam hingga ke Irak, ke Jazirah Arab, dan ke Hirab. Dan Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu, yakninya Musailamah Al-Kazzab. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun, yakninya tahun ke-13 Hijriah. Dia dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Dan sebelum Abu Bakar wafat, ia masih dan sangat memikirkan umatnya, dan sangat memikirkan umat Islam, dan dia mewasiatkan kepada Umar bin Khattab untuk melanjutkan kepemimpinan khulafahnya tersebut. Baiklah, sekarang pada masa sejarah peradaban Islam, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu khalifah yang berhasil memerintah selama 13 tahun sejak 644 sampai 655 Masehi. Beliau juga merupakan sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq yang juga mengajaknya untuk masuk Islam. Utsman juga memiliki julukan yaitu Dzul-Nuwairain wal Hidayatayn, yaitu berarti cahaya, dan 2 kali hijrah masa kepemimpinan Utsman bin Affan banyak mendatangkan keberhasilan dalam sejarah peradaban Islam. Utsman adalah khalifah ketiga yang diangkat untuk menggantikan Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan umat Utsman bin Affan dalam sejarah peradaban Islam. Pada saat itu, kepemimpinan Utsman bin Affan bermula saat beliau diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6. Adapun ke-6 anggota panitia tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Al-Awwam. Pada saat itu, Abdurrahman ditunjuk untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah di antara Utsman dan Ali. Konon katanya para masyarakat daerah setempat lebih cenderung memilih Utsman. Masa khalifah Utsman bin Affan makmur juga sejahtera. Bahkan banyak presiden bisa haji sampai berkali-kali. Beliau menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjidil Haram
dan Masjid Nabawi atau Madinah agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Beliau juga pencetus ide polisi. Ada beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan saat menjadi khalifah. Yang pertama, menaklukkan daerah Arjan dan Persia. Yang kedua, menaklukkan Khorasan dan Nashabur di Iran. Yang ketiga, setiap hari Jumat beliau akan memerdekakan seorang budak. Yang keempat, meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat. 5. Mengangkat Ammar bin As sebagai gubernur di Afrika Selatan Utara. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat sangat berperan penting dalam hal ini. Karena kalau ada umat yang ingin belajar menuntut ilmu agama, maka dia harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai keluar Jazirah Arab, nampaknya Khalifah membimbingkan pendidikan Islam di daerah-daerah baru yang ditaklukkan itu. Untuk itu, Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perangnya apabila mereka berhasil menguasai satu kota, tidaknya mereka mendirikan masjid untuk sebagai bahan ibadah dan untuk bahan pendidikan. Yang terakhir adalah perkembangan agama. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syariah Damaskus, jatuh pada tahun 635 Masehi. Setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syariah jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syariah sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Ammar bin As radhiyallahu anhu dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abu Waqqas. Dan dapat disimpulkan, keadaan agama Islam pada masa Umar bin Khattab sudah mulai kondusif dikarenakan kepemimpinannya yang loyal, adil dan bijaksana. Pada masa ini Islam mulai menambah di dunia luar dengan menaklukkan negara-negara yang kuat agar Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Pada musim panas tahun 364 Masehi, Abu Bakar menderita sakit, akhirnya wafat. Dan pada hari Senin 21 Jumaidil Akhir 13 Hijrah sampai 22 Agustus 1934 Masehi dalam usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, dia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebagai khalifah. Penunjukan ini berdasarkan keterangan beliau tentang pertentangan yang terjadi kaum Muhajirin dan Ansar. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajar segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang mungkin dapat lebih parah daripada ketika Nabi wafat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Miladatul Ihsan, NIM 4121055. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu periode pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya dan dermawan. Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 655 Masehi. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Ia bertemu dengan Nabi lalu masuk Islam. Selama menjabat sebagai khalifah, ia berhasil mencapai banyak hal, yaitu kodifikasi Al-Quran, membentuk Angkatan Laut, dan perluasan wilayah Islam. Dan selama masa pemerintahannya, beliau juga mengalami gejolak-gejolak pada masa pemerintahannya, yang mana para Quraisy dan para pejabat yang memberontak dan menuduh Utsman melakukan nepotisme karena menjadikan sanak saudaranya sebagai pejabat-pejabat penting. Akhir pemerintahan Utsman ditandai dengan adanya tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Mereka yang membunuhnya yaitu Kinanah bin Bashar, Ruman al-Yamani, seseorang yang mempunyai panggilan Jabalah, Sudan bin Humarah, dan seseorang yang dijuluki kematian hitam dari Bani Sadus. Ada yang mengatakan di antara mereka juga adalah Malik bin al-Ashtar An-Nakh'i
Mereka itu adalah tokoh penggerak fitnah yang menimpa Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan wafat sebagai syuhada yang sebenarnya, yaitu pada usia 85 tahun pada hari Jumat bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Ini sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu periode Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat yang terakhir dari suatu dinasti yang ada dalam sejarah Islam, atau yang lebih dikenal dengan dinasti Khulafa al-Rasyidin. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai khalifah yang menggantikan Utsman bin Affan yang wafat pada tahun 35 Hijriah. Dalam masa pemerintahannya yang kurang dari 5 tahun, beliau menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Beliau menghadapi berbagai tantangan yang dilancarkan oleh Talhah. Puncak dari peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu Perang Siffin, yang mana Perang Siffin ini diakhiri dengan arbitrase atau tahkim. Yang mana tahkim inilah yang menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni. Penyebab munculnya 3 golongan ini adalah karena faktor politik dan perebutan kekuasaan dan jabatan khalifah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkembangan dari golongan Syiah, Khawarij, dan Sunni ini selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan setelahnya pada masa dinasti Umayyah selalu memberikan kontribusi sendiri di dalam setiap kehidupannya masing-masing. Dan adapun dampak yang muncul dari 3 golongan ini adalah perbedaan pelaksanaan ibadah dalam agama Islam yang cukup signifikan dan pandangan politik yang berdampak pada perebutan kekuasaan. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah adanya perbedaan pemahaman dalam menyikapi kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan kaum muslimin berselisih. Puncak dari perselisihan ini yaitu adanya tahkim, yang mana tahkim ini diharapkan dapat mengembalikan persatuan kaum muslimin, justru bisa membuat kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Syiah pro Ali, Khawarij kontra Ali, dan Sunni sebagian pro Muawiyah, sebagian pro Ali. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.